masyarakat Kota Tangerang dan sekitarnya. Jangan lupa ya, nanti pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 akan berlangsungnya proses PPDB SMP untuk tahun 2022 dan 2023. Nah ini jadi di sini sudah ada informasinya ya. Mungkin untuk sekolah SMP Negeri 17 ya, kita sudah menyediakan informasinya seperti ini ya. Di sini juga sudah lengkap tersedia ya. RW berapa aja Pak? 17. Mulai jalur ABK ya, pertama itu, kemudian jalur donasi, kemudian ada afirmasi, kemudian juga ada perpindahan orang tua dan lain sebagainya. SMP 17 masuk dalam zona berapa Pak? Ini SMP 17 ini masuknya ke dalam zona wilayah 3. Zona wilayah 3. Ya, jadi untuk kecamatannya itu Kecamatan Pasar Kemis, Jatiwung, kemudian Karawaci ya. Nah, kemudian untuk lingkungannya ini ada RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 9, RW 16. Nah, kelurahannya Sukasari. Selanjutnya para pendaftar pertama kali masuk ke lingkungan SMP 17, apakah yang harus dilakukan oleh para pendaftar itu Pak? Silakan. Iya, ini jadi kita di SMP 17 ya sudah menyediakan informasi untuk hari Senin ya. Pertama, silakan. Ya, Pak. Ini kita sudah Ya, kita ikuti pemirsa. Jadi setelah masuk kemudian ya, ini ada media informasi. Media informasi. Media informasi ini kita sediakan ya bagi para pendaftar ya, mungkin yang ingin bertanya-tanya, ingin mengetahui ya hal-hal atau teknis mengenai PPDB, apa baik itu persyaratannya mungkin ya dan lain sebagainya. Informasi Pak. Kemudian ini media. Ada beberapa ya yang kita tempel. Untuk mungkin di sini juga ada ketentuan untuk jalur prestasi ya, jalur prestasi non akademik ya. Nah ini ada beberapa persyaratan ya di sini. Ya, jadi ada beberapa persyaratan. Kemudian untuk yang jalur perpindahan orang tua ya, itu harus menyediakan surat keterangan dari wilayah tempat tinggalnya ya masing-masing. Mereka kan para pendaftar ini membawa berkas Pak. Nah, berkas yang harus dibawa oleh pendaftar itu apa saja isinya? Itu seperti biasanya ada akte kelahiran, kemudian surat keterangan lulus, kartu keluarga. Nah, itu untuk jalur prestasi ya. Jalur prestasi. Ya, akademik. Kalau non akademik itu ada kita harus menunjukkan sertifikat ya. Sertifikat. Nah, ada beberapa ketentuan ya. Seperti misalkan dia juara pertama lomba di wilayah juara 1 maksudnya di wilayah Kota Tangerang. Kemudian untuk yang juara provinsi itu adalah juara 2 dan 3. Juara 3. Nah, untuk yang nasional, ini nggak perlu juara ya. Jadi kita hanya perlu keikutsertaannya saja ya. Keikutsertaannya bahwa kita itu ikut dalam peserta tingkat nasional. Urutannya pendaftar ini bawa berkas, lalu berkasnya itu ini kita dikemanakan? Sediakan di sini ya. Iya. Jadi ini nanti setelah kita memiliki informasi yang lengkap, baru kita kemudian proses pendaftaran. Nah, dan di sini ada petugasnya ya yang di sini. Iya. Yang memeriksa kelengkapan berkasnya ya, apa saja yang perlu dipersiapkan ya. Nah, untuk yang jalur prestasi, ini sertifikatnya harus ditinggal di sini dulu ya. Kemudian kita data dulu semua. Nah,
Nah, kalau sudah terdaftar dicatat ya, catat dulu. Nah, itu sertifikatnya ditinggal dulu sementara. Nah, baru kemudian kita input. Ya. Jadi pendaftar pertama kali masuk melihat dulu, menuju ke informasi tempat ya. Oh iya. Dari tempat informasi kemudian menuju ruang tempat pendaftaran. Pendaftaran Dan pemeriksaan berkas. Jadi di sini, pemeriksaan berkas. Ya, kelengkapan berkasnya bisa. Ya. Kecuali yang mungkin mendaftar secara online. Ya. Setelah berkas diserahkan kepada tim pendaftaran pemeriksaan berkas, apakah para pendaftar ini mendapat nomor urut, Pak? Oh, kalau nomor urut ada nanti disediakan ya. Nah, kalau misalkan kita sesuaikan saja ya. Kalau kita sudah disiapkan ya nomor urutnya, kalau memang apa namanya yang datang itu banyak ya kita bagikan nomor urut supaya untuk tertib administrasi. Lalu setelah berkas diserahkan, kemudian langkah berikutnya, Pak? Ya, di sini kita bisa ke ruang operator. Ke ruang operator kan dipanggil oleh petugas atau bagaimana, Pak? Enggak, sebenarnya kan untuk tahun ini masih sama ya, secara online. Kecuali yang apa namanya yang luar kota, yang itu kita mendaftar secara langsung. Dan juga untuk jalur prestasi non akademik. Nah, ini kan harus menunjukkan sertifikatnya. Nah, jadi harus datang langsung ke sini ya. Kalau yang lain ya nanti misalkan kalau misalnya ada yang mau dibantu ya, kalau oleh operator ya kita juga bersedia. Iya, bersedia melakukan proses pendaftaran tersebut. Lalu berkas dibawa masuk ke ruang pendaftaran. Ya. Bisa ditunjukkan, Pak? Silakan, Pak. Lalu mereka langsung duduk ke tempat sini ya, atau ruang tunggu ini? Jadi biar tertib, bagaimana? Iya, kalau ini kita ruang tunggu dulu. Ruang tunggu dulu. Jadi pemirsa begitu berkas diserahkan, yang mendaftar menunggu tuh di ruang tunggu. Iya, selama proses penginputan berlangsung, bisa di ruang tunggu. Ruang tunggu. Lalu dari ruang tunggu ini kemudian dipanggil gitu, Pak? Ya, dipanggil. Kalau sudah selesai, dipanggil dulu, Pak ya? Dipanggil ya. Berapa itu? Mungkin kita juga kalau yang ini bisa dipandu ya. Kalau mungkin mau daftar mandiri ya, tapi belum mengerti langkah-langkahnya, ya, kita juga bisa pandu. Bisa pandu di sini. Setelah menunggu, kemudian berkas setelah diperiksa, lalu apa yang didapat dari para pendaftar setelah berkas diperiksa? Ya, nanti kita ada formulir pendaftaran. Ya. Jadi nanti prosesnya setelah diinput, nanti ada formulir pendaftarannya. Oh, setelah diinput lalu mendapat formulir pendaftaran, begitu? Iya. Iya. Lalu formulir pendaftaran itu diisi atau bagaimana, Pak? Ya, jadi diinput ya? Di print gitu, Pak ya? Iya, sudah ada tinggal di print out saja ya. Jadi setelah didata nanti muncul secara otomatis ya formulir pendaftaran yang sudah diinput. Untuk proses pengeprintan di tempat ruangan ini atau ada di tempat lain, Pak? Di sini ya. Tempat sini. Iya. Berarti mereka menunggu kira-kira berapa menit nih besok nih? Ya, nggak lama sih prosesnya ya. Nggak lama. Iya. Berapa menit, Pak? Kurang lebih ya paling lama 10 menitan lah. Iya. Satu pendaftar 10 menit. Iya, paling lama. Paling lama ya, maksimal ya. Iya. Kita cuma paling kalau misalnya yang ini yang dibantu ya. Ya sebenarnya sih lebih enak ya, supaya lebih lebih mengenal sih. Lebih baik itu mendaftar secara mandiri. Jadi kita lebih tahu ya, lebih tahu prosesnya, kemudian bagaimana langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Jadi kita biar
lebih mengerti lah gitu. Intinya diharapkan pendaftar itu mendaftar sendiri gitu Iya, Pak ya, betul, tidak betul. diwakilkan. Iya, tidak diwakilkan. Alangkah baiknya. Alangkah baiknya. Jadi kan lebih di situ kan sudah semua informasi sudah tersedia. Nah, kemudian juga langkah-langkahnya pun ya kita bisa lihat dari sana. Apa saja yang perlu diupload. Ya. Nah, biasanya kan kartu keluarga. Nah, kemudian SKR, ya paling itu saja. Ya, lalu setelah mendapat formulir pendaftaran yang setelah di input tadi, kemudian pulang mereka ya? Iya, boleh pulang. Pulang. Lah menunggu untuk hasil pengumuman mereka datang ke sekolah ini atau menunggu? Oh, nanti online? pengumumannya kan sudah ada. Sudah ada. Di informasi sudah jelas ya. Kemudian di PPDB Mandirinya juga pun sudah ada informasinya ya di portalnya. Nah, situ pengumumannya tanggal berapa. Nah, misalkan kita ikut jalur zonasi ya. Nah, itu pengumuman tanggal berapa dan jam berapa waktunya. Nah, itu sudah bisa dilihat di sana. Bisa dilihat ya. Baik pemirsa, untuk pengumuman jam 20 ada yang jam 4 ada yang 4 ya, ada yang jam 20 ya. Jam 16 dan jam 20. Jadi untuk secara detailnya pemirsa dapat melihat di IG Humas SMP 17 atau IG Disdik ya, Disdik Kota Tangerang, itu sangat lengkap sekali ya pemirsa ya. Betul. Untuk penjelasannya Pak ya. Ya, betul. Jadi kami mengadakan secara langsung ini ada dalam upaya untuk memudahkan pemirsa atau calon peserta didik yang akan mendaftar di SMP 17 pada tanggal 27. Gitu Pak ya. Ya. Sebagaimana amanat daripada Bapak Kepala Sekolah ya, untuk memberikan pelayanan yang baik ya, pelayanan terbaik dalam PBDB ini kepada masyarakat yang akan masuk ke SMP 17 Tangerang dengan tertib administrasi gitu Pak ya. Administrasi ya. Begitu ya. Nah. Baik pemirsa, demikian siaran langsung tata cara pendaftaran penerimaan murid baru atau PBDB 2022-2023 di SMP Negeri 17 Tangerang. Selamat sore Pak. Selamat sore ya, sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.